Teman-teman, kalian pernah nggak lagi asik-asiknya nugas terus mati listrik? Nah, lampu emergency bisa menghasilkan cahaya yang membantu kita bikin tugas. Sebenarnya cahaya itu apa sih? Kemudian sifatnya kayak gimana? Terus kenapa bisa menerangi keadaan sekitar? Pertama, mari kita bahas tentang cahaya. Cahaya adalah salah satu bentuk gelombang elektromagnetik. Artinya apa sih, Kak? Nah, cahaya ini bisa merambat tanpa medium, teman-teman. Contohnya kayak cahaya matahari nih yang bisa sampai ke bumi melalui ruang angkasa. Lalu, cahaya dapat merambat lurus atau diteruskan, dipantulkan atau dibiaskan. Cahaya merambat lurus itu contohnya kira-kira apa nih? Nah, teman-teman coba deh perhatikan gambar berikut ini. Cahaya matahari bisa masuk ke ruangan melalui jendela dan ventilasi dan terlihat membentuk garis lurus. Kemudian gimana sama pemantulan cahaya atau refleksi? Cahaya yang mengenai suatu benda akan dipantulkan sehingga kita bisa melihat benda tersebut, teman-teman. Contohnya adalah waktu kita bercermin. Nah, kalau pembiasan cahaya atau refraksi itu apalagi nih, Kak? Nah, coba deh kalian perhatikan gambar ini nih. Pensil yang dimasukkan ke air akan terlihat bengkok. Ini karena cahaya yang masuk itu dibelokkan. Peristiwa inilah yang disebut dengan pembiasan cahaya. Oke, salah satu sifat cahaya tadi adalah bisa dipantulkan. Kaitannya sama cermin, pemantulan cahaya pada cermin itu beda-beda ya teman-teman. Ada 3 macam cermin, ada cermin datar, cermin cekung, sama cermin cembung. Yuk kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar itu apa lagi sih, Kak? Nah, kaca yang permukaannya itu dilapisi sama logam perak. Pembentukan bayangannya akan seperti skema ini. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar adalah maya, tegak, sama besar, berkebalikan sisi dengan benda, dan jarak bayangannya sama dengan jarak benda. Gitu ya. Kita lanjut ke yang kedua nih, yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin ini dikenal dengan nama cermin konkav. Sifatnya itu mengumpulkan cahaya atau konvergen. Cermin cekung disebut sebagai cermin positif karena letak fokusnya berada di bagian depan bidang mengkilap. Lalu pembentukan bayangan pada cermin cekung ini jika benda berada di ruang 1, sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Jika benda berada di ruang 2, sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Jika benda berada di ruang 3, sifat bayangannya itu nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, yang terakhir adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nah, cermin cembung atau dikenal juga nih dengan cermin konveks, ini bersifat menyebarkan cahaya, teman-teman, atau divergen. Cermin ini disebut sebagai cermin negatif karena letak fokusnya ada di belakang cermin. Pembentukan bayangan pada cermin cembung itu sifat bayangannya hanya ada satu jenis aja, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Oke, sekarang kita akan bahas tentang pembiasan cahaya oleh lensa. Ya, yang pertama adalah lensa cembung. Lensa ini disebut juga dengan lensa positif. Bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian yang tepi. Dia bersifat konvergen. Lalu pembentukan bayangan pada lensa cembung. Jika benda di ruang 1, bayangannya bersifat maya, tegak, diperbesar. Jika benda di ruang 2, sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Lalu jika benda di ruang 3, bayangannya bersifat nyata, terbalik, diperkecil. Pembiasan cahaya pada lensa cekung. Nah, lensa ini disebut juga lensa negatif. Bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian yang tepi. Dia bersifat divergen. Pembentukan bayangan pada lensa cekung. Nah, itu sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperkecil. Oke, teman-teman, ngomong-ngomong soal cahaya dan alat optik, ada alat optik alami dan buatan. Kalau alat optik alami, yaitu manusia punya indera penglihatan, begitu juga dengan hewan. Oke, yuk kita bahas sama-sama. Indera penglihatan manusia berupa mata. Struktur mata bisa teman-teman lihat di gambar ini ya. Ada beberapa penyusun organ mata nih. Ada kornea yang berfungsi untuk melindungi mata. Kemudian ada iris, mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Pupil, tempat masuknya cahaya. Kemudian ada lensa mata, ini untuk membiaskan cahaya. Retina, tempat terbentuknya bayangan benda.
bintik kuning tempat jatuhnya bayangan benda. Kemudian saraf mata ini meneruskan informasi ke otak. Lalu gimana sama indera penglihatan serangga? Nah, kalian bisa lihat nih, ini dia struktur mata serangga, dikenal sebagai mata majemuk atau omatidium. Terdiri dari lensa kerucut kristalin yang tembus cahaya, sel-sel penglihatan yang peka terhadap cahaya, dan juga sel-sel pigmen. Oke teman-teman, kalau yang tadi itu termasuk alat optik alami, sekarang kita akan lihat sama-sama alat optik buatan. Nah, kira-kira ada apa aja ya? Yang pertama ada kamera. Ini digunakan untuk mengambil gambar. Cara kerjanya mirip sama mata manusia. Bedanya kalau di lensa mata yang diubah adalah jarak fokusnya, kalau di kamera yang diubah adalah jarak benda ke lensa. Kemudian ada juga kaca pembesar. Ini menggunakan lensa cembung, biasanya dipakai untuk membantu memperbesar tampilan benda-benda kecil, misalnya pada tukang arloji. Lalu yang selanjutnya ada mikroskop nih teman-teman. Ini berfungsi untuk melihat benda mikroskopis. Terdiri dari lensa okuler yang dekat dengan mata dan lensa objektif yang dekat dengan benda. Lanjut ada teleskop atau teropong. Ada yang memakai cermin atau teropong pantul, dan ada juga yang memakai lensa atau teropong bias. Teleskop bintang digunakan untuk pengamatan benda langit, sedangkan kalau teleskop bumi digunakan untuk mengamati benda yang ada di bumi. Biar kalian bisa tahu sejauh mana lagi kemampuan kalian, coba kerjakan deh soal-soal berikut ini. Soal latihan nomor 1. Jika benda berada di ruang 3, maka sifat bayangan yang terbentuk yaitu nomor 2. Lensa yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini secara berturut-turut yaitu nomor 3. Pernyataan yang tepat mengenai kemiripan antara cara kerja kamera dan mata manusia yaitu nomor 4. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Oke, itu dia tadi soal latihan pada materi kali ini. Mari langsung aja kita cek jawaban dan pembahasannya. Gimana teman-teman? Udah bener semua? Kalau yang bener semua, good job banget. Yang belum nggak apa-apa, kita belajar lagi ya, karena bakalan banyak video-video menarik lainnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!